Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berdua, saya Nur Izzati Rahma Dan saya Siti Munawwarah. Di sini kita akan melakukan podcast tanya jawab tentang pendidikan kewarganegaraan, lebih tepatnya tentang demokrasi. Happy watching. Pertanyaan yang pertama, menurut Kak Reza, jelaskan pengertian demokrasi dan serta bagaimana demokrasi di Indonesia pada khususnya berjalan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya demokrasi itu pengertiannya adalah suatu bentuk pemerintahan yang mana mengizinkan semua rakyatnya untuk ikut berpartisipasi secara langsung untuk menentukan atau merumuskan hukum yang ada di negaranya. Dan juga intinya itu secara kita ketahui bahwasanya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan kalau pertanyaan bagaimana negara itu bisa berjalan sesuai dengan demokrasi, berarti negara tersebut harus bisa ibaratnya mengizinkan rakyatnya untuk berpartisipasi secara penuh, tidak ada halangan. Walaupun misalnya memang dalam hal apapun kan pasti ada kendala. Jadi dari kendala itu mungkin rakyat melalui perwakilannya saja, kita tidak secara langsung. Tapi kalau dalam perwakilan kita itu DPR atau dengan permusyawaratan rakyat. Itulah yang perwakilan rakyat yang mana tugas mereka adalah untuk menampung aspirasi masyarakat untuk diajukan. Terima kasih Kak Reza. Ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih Kak untuk kamu. Nah, menurut kamu nih kan kita sudah membahas demokrasi sebelumnya. Nah, terus saya juga bertanya tentang warga negara. Apa sih pengertian warga negara menurut kamu? Atau secara umumnya gimana sih? Kalau ya sih pertanyaannya untuk jawabannya, warga negara secara umum, warga negara adalah salah satu jurisdiksi dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaan. Mungkin seperti maksudnya suatu negara pemerintah melindungi warga negara. Kalau secara umumnya, selanjutnya untuk pengertian warga negara dalam demokrasi, yaitu sebagai pemegang hak pengambilan keputusan dan kewajibannya yaitu untuk mematuhi aturan pemerintah dan atau aturan pemerintah. Contohnya seperti memiliki hak penuh pengambilan keputusan. Seperti Pemilihan umum biasanya itu untuk pemilihan presiden seperti itu. Sedangkan kewajibannya tadi yang ada peraturan Ya. biasanya itu kita patuhi. yang mematuhi aturan yang telah disepakati. Ya bagus ya. Jadi selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan apa itu masyarakat madani dan bagaimana karakteristik masyarakat madani tersebut. Menurut gue menurut gue sih kayak gini ya, masyarakat madani itu adalah, kalau dalam istilahnya itu adalah civil society atau masyarakat sipil yang mana mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mereka itu sangat maju dalam hal sistem kekuasaan, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang mana masyarakat madani ini sangat ibaratnya kalau dalam istilah itu salah satu tujuan, bukan kayak goalnya masyarakat dunia, salah satu goalnya gitu. Karena menjadi masyarakat madani itu salah satu impiannya para pemerintah, yang mana kalau kita lihat dari langsung saya jawab karakteristik ya. Kalau dari karakteristik itu mereka tuh kayak budayanya tuh sangat majemuk, tapi mereka itu juga saling menghargai satu sama lain. Nah, terus juga mereka itu sangat menghargai perbedaan, terus juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, serta ibaratnya mereka tuh hidup mandiri tapi tetap sesuai dengan pola masyarakat seperti yang ada. Misalnya mereka mandiri tapi tetap mengikuti arus zaman, bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, mereka juga saling membantu dengan sukarela. Nah, gitu berarti itu kayak
salah satu masyarakat yang menjadi impian semua orang. Tuh. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih Kak Ya, Nadia. nah, jadi pertanyaan selanjutnya nih untuk Kakak Muna. Tadi kan kita membahas tentang masyarakat madani. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang Islam dan juga demokrasi. Nah, apa sih hubungan Islam dengan demokrasi itu menurut? Jadi seperti yang sudah kita ketahui, Islam itu ya ada sedangkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan nah kenapa jadi sama? Kenapa jadi sama? Karena Islam juga ada yang itu perkumpulan menemukan hukum gitu ya. Nah, seperti di sana juga dikatakan untuk dari muslim, oleh muslim dan muslim hanya juga dalam artikel, ada beberapa artikel dan penelitian kan bahwa demokrasi tidak makanya tidak bertentangan ya, berarti sama-sama berhubungan nih, ya, saling berkaitan. ya sama berkaitan. Makasih Kak Muna penjelasannya ya. Jadi nih Kak Muna ada pertanyaan selanjutnya nih tentang otonomi daerah. Nah, menurut Kak Muna sendiri otonomi daerah itu tuh apa sih artinya atau pengertiannya gimana? Ya, otonomi daerah itu adalah kewenangan daerah untuk daerah. Mengatur daerah. Ya, kewenangan daerah untuk mengatur daerah atau mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara terus juga secara mandiri dan berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Dan daerah tersebut ada hak, kewajiban, dan wewenang dari daerah daerahnya gitu. Oh, jadi otonomi daerah tuh kayak daerah itu ya, daerah kayak kabupaten kota punya hak wewenang untuk mengatur daerahnya ya sesuai aspirasi, sesuai kebutuhan. Oh iya. Pasti ya kamu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan berikan contoh yang baik dan bersih pada organisasi sekitar. Ya, baiklah. Seperti yang saya ketahui, kita harus tahu dulu pengertian dari tata kelola. Yang mana tata kelola itu memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan, seperti jabatan politik, bagaimana didistribusikan, terus juga kebijakan-kebijakan bagaimana dibuat dan dilaksanakan, terus juga para operator politik itu bagaimana beroperasi. Nah, itu yang akan dicakup dari tata kelola pemerintahan yang akan dibahas. Nah, adapun bagaimana sih prinsip-prinsipnya? Ya, adapun prinsip-prinsip itu seperti contohnya pertama adalah responsif yang mana artinya itu adalah ketanggapan. Jadi seorang pemerintah itu harus bisa menanggapi segala aspirasi, segala tanggapan, segala masukan yang diberikan oleh rakyatnya untuk pemerintah. Jika itu bagus, maka harus kebijakannya dilaksanakan. Jika itu ada kendala, maka itu perlu adanya ada transparansi pula. Jadi masuk ke prinsip itu transparansi. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak masuk dalam, ibaratnya kayak tidak secara penuh bisa diwujudkan, maka pemerintah itu harus memberikan informasi yang relevan, memberikan informasi kepada masyarakat secara relevan. Kenapa sih seperti ini, jangan sampai pemerintah itu menggantung ibaratnya permintaan rakyat. Nah, itu transparansi dan juga responsif. Nah, terus juga ada prinsip yang seperti itu adalah akuntabilitas atau kehandalan pemerintah untuk menghandle segala permasalahan yang ada di negaranya. Contohnya korupsi tadi. Jadi kalau pemerintah tuh kayak harus handle atau bisa untuk menghindari menghindari korupsi tadi. Nah, juga. Terus selanjutnya itu adalah berkesinambungan. Jadi pemerintah itu harus bisa menetapkan, ibaratnya mengokohkan bagaimana kehidupan negara tersebut bisa berlangsung selama-lamanya gitu, bisa berlangsung
berlangsung lebih lama gitu ya kan ya sistemnya gitu. Terus ada juga nih pengawasan. Nah jadi dalam tata kelola itu harus ada juga pengawasan. Bagaimana misalnya kayak tadi, bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa dilaksanakan, bagaimana operator-operator atau pejabat-pejabat itu beroperasi. Nah itu harus ada pengawasannya. Terus juga ada juga nih efisiensi dan efisiensi dan efektivitas bagaimana kebijakan itu apakah efektif, apakah bagus ya, bagus untuk diterapkan di masyarakat Indonesia atau di negara tersebut. Nah seperti itu selanjutnya. Nah contoh dari organisasi ya, tata kelola organisasi yang ada sekitar. Contohnya sih, karena saya ikut satu organisasi, jadi saya ambil dari bisnis saya sendiri. Nah jadi di situ salah satu tata kelolanya itu adalah kita ambil ke prinsip transparansi, yang mana organisasi itu menyediakan platform sosial media. Nah itu yang menyediakan informasi-informasi tentang organisasi tersebut dan bagaimana mereka itu program kerja mereka dijalankan. Terus ada juga pengawasan. Nah dari segi pengawasan itu dari ketuanya, ketua umumnya mungkin ya untuk mengadakan pengawasan tiap bulannya. Ya selanjutnya itu ada juga nih laporan di akhir jabatan. Nah itu membuat ibaratnya memberikan informasi bahwasanya apakah si kebijakan yang atau efektif atau tidak. Oke guys, jadi karena kita sudah berada di penghujung acara, kami akhiri podcast kami kali ini dengan ucap Alhamdulillah ya Tuhan. Sekian podcast dari kami. Saya Siti Munawala dan Saya Nur Izzatil Rahmah pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. wabarakatuh.